الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bahwa ada satu hari dalam kalender Islam yang begitu istimewa? Hari yang dipenuhi dengan keajaiban dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari yang menjadi saksi bisu berbagai peristiwa bersejarah dalam kehidupan para nabi. Hari itu adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Hari yang tidak hanya dikenal karena peristiwa tragis Karbala, tetapi juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya melalui berbagai mukjizat yang sangat luar biasa. Tahukah Anda bahwa setidaknya ada 12 nabi dan rasul yang mengalami peristiwa yang sangat istimewa dan penuh keajaiban pada hari Asyura ini? Ya, 12 nabi pilihan Allah yang menerima pertolongan, mukjizat, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sama. Mari kita menyelami keajaiban-keajaiban yang terjadi di hari yang sangat mulia ini. Yang pertama adalah peristiwa Nabi Nuh alaihissalam. Kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi. Bayangkan saudaraku, setelah berbulan-bulan mengapung di lautan yang tak bertepi, setelah menyaksikan kehancuran peradaban yang durhaka, akhirnya kapal Nabi Nuh alaihissalam mendarat dengan selamat di Gunung Judi pada hari Asyura. Inilah hari di mana air bah besar yang menenggelamkan seluruh bumi mulai surut. Nabi Nuh alaihissalam yang telah berdakwah selama 950 tahun akhirnya melihat bumi yang baru, bersih dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan difirmankan, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah dari menurunkan hujan." Dan air pun disurutkan, perkaranya pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Subhanallah, betapa besarnya rahmat Allah pada hari Asyura ini. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Nabi Musa alaihissalam, terbelahnya Laut Merah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak terpesona dengan mukjizat yang satu ini? Pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala membelah Laut Merah untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun yang zalim. Bayangkan, air laut yang mendidih tiba-tiba terbelah menjadi dua dinding raksasa, memberikan jalan kering di tengah-tengahnya. Nabi Musa alaihissalam dengan penuh keimanan memimpin kaumnya melintasi jalan yang telah Allah siapkan. Dan ketika Fir'aun dengan sombongnya mencoba mengikuti, air laut kembali menyatu, menenggelamkan sang raja yang mengaku Tuhan itu bersama seluruh bala tentaranya. Inilah mengapa hingga kini umat Yahudi masih berpuasa pada hari ini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan kita untuk berpuasa Asyura, namun dengan menambah satu hari sebelum atau sesudahnya untuk membedakan dengan tradisi mereka. Yang ketiga adalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Api Namrud menjadi dingin. Pada hari Asyura yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar oleh Raja Namrud. Tapi lihatlah keajaiban Allah. Api yang seharusnya membakar justru menjadi dingin dan memberikan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim."
Inilah pelajaran bagi kita semua, wahai saudaraku. Ketika kita beriman dan bertawakal kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Bahkan api yang paling dahsyat sekalipun bisa menjadi sarana keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Yang keempat adalah peristiwa Nabi Yunus alaihissalam. Keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Subhanallah, pada hari Asyura ini juga Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan paus setelah bertaubat dengan sepenuh hati. Setelah bermunajat dalam kegelapan perut ikan dengan doa yang sangat masyhur, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Taubat yang tulus dan penyesalan yang mendalam mengantarkan Nabi Yunus alaihissalam kembali ke daratan dengan selamat. Inilah kekuatan taubat, wahai saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengampun bagi siapa saja yang kembali kepadanya. Yang kelima adalah peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam. Pertemuan kembali dengan ayahandanya. Hari Asyura juga menjadi saksi pertemuan yang mengharukan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahanda tercintanya, Nabi Yakub alaihissalam. Setelah bertahun-tahun berpisah, setelah melalui berbagai ujian berat, akhirnya Allah mempertemukan kembali ayah dan anak yang saling merindukan ini. Nabi Yusuf alaihissalam yang telah menjadi penguasa di Mesir memeluk ayahnya dengan penuh kasih sayang. Air mata kebahagiaan mengalir dan membasahi pipi mereka. Inilah buah kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah peristiwa Nabi Ayub alaihissalam. Kesembuhan dari penyakit. Nabi Ayub alaihissalam teladan kesabaran dalam menghadapi ujian. Pada hari Asyura ini disembuhkan Allah dari segala penyakit yang telah lama dideritanya. Setelah bertahun-tahun sabar menghadapi cobaan, Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Tubuh yang telah rusak kembali sehat, harta yang hilang kembali berlimpah, dan keluarga yang terpisah kembali berkumpul. Inilah janji Allah bagi hamba-hambanya yang sabar dalam menghadapi ujiannya. Kemudian yang ketujuh adalah peristiwa Nabi Zakaria alaihissalam. Dikabulkannya doa untuk memperoleh keturunan. Pada hari Asyura yang penuh berkah, Nabi Zakaria alaihissalam yang telah lanjut usia dan istrinya yang mengalami kemandulan, akhirnya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa dengan penuh kerendahan hati di dalam mihrab, Allah memberikan kabar gembira bahwa ia akan dikaruniai seorang putra yang akan menjadi nabi. Nabi Yahya alaihissalam, putra yang dinanti-nanti itu, lahir sebagai anugerah Allah di hari Asyura. Inilah bukti bahwa Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya yang tulus dan sabar. Yang kedelapan adalah peristiwa Nabi Daud alaihissalam. Pengampunan Allah atas dosanya. Nabi Daud alaihissalam, sang pemazmur yang suaranya begitu merdu, pada hari Asyura ini memperoleh pengampunan Allah atas kesalahannya. Setelah bertobat dengan penuh penyesalan dan merendahkan diri di hadapan Allah, ampunan Allah turun kepadanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah selama kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Bahkan seorang nabi sekalipun membutuhkan ampunan Allah. Peristiwa yang kesembilan adalah peristiwa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikembalikannya kerajaan. Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang diberi Allah kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin dan hewan, pada suatu masa pernah kehilangan kerajaannya karena suatu ujian. Namun pada hari Asyura, Allah mengembalikan seluruh kerajaan dan kekuasaannya.
Cincin kekuasaan yang sempat hilang kembali berada di tangannya. Semua jin, burung, dan binatang kembali tunduk kepadanya. Inilah bukti bahwa Allah yang memberikan kekuasaan dan Allah pula yang mengambilnya kembali. Kemudian yang ke-10 adalah peristiwa Nabi Isa alaihissalam, kelahiran dan kenaikan ke langit. Subhanallah, Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa ayah melalui mukjizat Allah dilahirkan pada hari Asyura, dan pada hari yang sama pula dalam tahun yang berbeda Allah mengangkatnya ke langit ketika orang-orang Yahudi ingin menyalibnya. Kelahiran yang sangat luar biasa dan penyelamatan yang sangat menakjubkan semuanya terjadi pada hari Asyura. Nabi Isa alaihissalam yang diutus untuk Bani Israel ini membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ke-11 adalah peristiwa Nabi Idris alaihissalam diangkat ke tempat yang tinggi. Nabi Idris alaihissalam yang kita kenal sebagai nabi yang sangat taat dan rajin beribadah, pada hari Asyura diangkat Allah ke tempat yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah Idris dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Kenaikan spiritual Nabi Idris alaihissalam ini menunjukkan bahwa Allah akan meninggikan derajat hambanya yang taat dan rajin beribadah. Peristiwa para nabi yang diselamatkan, yang pertama adalah Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Samud. Pada hari Asyura, ketika azab Allah turun kepada kaum Samud yang durhaka, Nabi Saleh alaihissalam dan orang-orang beriman diselamatkan. Kaum yang membanggakan dan menyembelih unta betina mukjizat itu binasa dengan suara keras yang memekakkan telinga. Kemudian Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Demikian pula Nabi Hud alaihissalam diselamatkan dari azab angin yang sangat kencang yang menghancurkan kaum Ad yang sombong. Mereka yang membanggakan kekuatan fisik dan membangun tinggi hancur lebur dalam sekejap. Kemudian Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam bersama keluarga yang beriman diselamatkan dari azab yang menimpa kaum Sodom dan Gomora. Kota-kota yang dipenuhi kemaksiatan itu dibalikkan dan dihujani batu dari langit. Ketiga peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah selalu menyelamatkan para nabi dan orang-orang yang beriman dari azab yang menimpa kaum yang durhaka. Subhanallah, inilah 12 nabi pilihan Allah yang mengalami keajaiban yang sangat luar biasa di hari Asyura yang sama. Bukankah ini menunjukkan betapa istimewanya hari ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tragedi Karbala, syahidnya Imam Hussein. Namun saudaraku, hari Asyura juga mencatat sejarah kelam yang tidak akan pernah terlupakan. Pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, tepatnya 680 Masehi, terjadi tragedi yang menggetarkan hati setiap muslim hingga kini. Imam Hussein bin Ali, cucu tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syahid di padang Karbala bersama keluarga dan para pengikutnya. Setelah wafatnya Imam Hasan bin Ali, saudaranya Imam Hussein menolak untuk membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Imam Hussein menganggap Yazid tidak layak menjadi pemimpin umat Islam karena perilakunya yang menyimpang dari ajaran Islam. Penduduk Kufah mengirim surat kepada Imam Hussein, meminta beliau datang untuk memimpin mereka melawan Yazid. Dengan niat suci untuk menegakkan keadilan, Imam Hussein berangkat dari Mekah menuju Kufah bersama keluarganya. Di tengah perjalanan, rombongan Imam Hussein dikepung oleh pasukan Yazid yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Mereka terpaksa berhenti di sebuah padang yang tandus yang bernama Karbala.
Imam Husain dan rombongannya hanya berjumlah 72 orang menghadapi pasukan musuh yang berjumlah ribuan. Mereka dikepung dan diputus dari sumber air selama 3 hari. Hari terakhir di Karbala. Pada hari Asyura, Imam Husain salat subuh bersama para sahabatnya. Beliau tahu bahwa ini adalah hari terakhir mereka di dunia. Dengan penuh keimanan, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya kematian bagi manusia adalah seperti kalung di leher seorang gadis. Sungguh aku rindu untuk bertemu dengan nenek moyangku sebagaimana Yakub rindu bertemu dengan Yusuf." Satu persatu keluarga dan sahabat Imam Husain gugur dengan heroik. Mereka berjuang bukan untuk dunia, tetapi untuk mempertahankan prinsip kebenaran dan keadilan Islam. Abbas bin Ali, saudara Imam Husain, syahid ketika berusaha mengambil air untuk anak-anak yang kehausan. Ali Akbar, putra Imam Husain, gugur dalam usia yang sangat muda. Bahkan bayi kecil Ali Asghar terbunuh oleh panah musuh. Syahidnya Imam Husain. Akhirnya Imam Husain berdiri sendirian di padang Karbala. Tubuhnya penuh luka, namun semangatnya tidak pernah surut. Beliau sujud untuk yang terakhir kalinya. Lalu musuh-musuh yang tidak berperi kemanusiaan itu memenggal kepala cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan abadi Karbala. Tragedi Karbala mengajarkan kita bahwa kebenaran harus tetap diperjuangkan meskipun kita dalam posisi yang lemah. Imam Husain memilih mati dengan terhormat daripada hidup dalam kehinaan. Beliau berkata, "Sesungguhnya aku tidak akan memberikan dengan tanganku seperti orang yang hina dan tidak akan lari seperti budak." Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Asyura mengajarkan kita begitu banyak hikmah. Dari kisah para nabi, kita belajar bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Dari tragedi Karbala, kita belajar bahwa prinsip dan kebenaran harus tetap dipertahankan meskipun dengan taruhan nyawa. Mari kita memperingati hari Asyura dengan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, memperbanyak zikir dan istighfar, mengingat perjuangan para nabi dan keluarga Rasulullah, meneguhkan komitmen kita kepada kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengikuti teladan para nabi dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.